Pak Desa waktunya juga di Polda itu di gelar perkara berbeda dengan apa yang dikatakan saksi. Yang disampaikan saksi saya juga sesuai dengan apa pernyataannya Pak Desa ini, bahwasanya dia cuci tangan dulu baru memutarin itu, baru dia pukul anak saya. Dan beliau itu mengatakan terhapus karena kemungkinan ada hal-hal yang lebih memberatkan anak saya di situ, entah itu dimasak di situ, dipukul, diapakan, yang bisa membuktikan itu CCTV. Dan itu CCTV itu di mana? Makanya saya menduga kematian anak saya diakibatkan lantaran pukulan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat Indeks Media yang ada di rumah. Jadi hari ini kita kembali di dalam podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Dan kali ini kita akan mengangkat salah satu isu yang cukup menyita perhatian publik, khususnya di Kabupaten Luwu, berkaitan dengan kematian salah seorang pelajar bernama Rifkillah yang berasal dari desa Tarmatekeng. Tarmatekeng, Kabupaten Luwu. Jadi insiden kematian Rifkillah ini cukup menyita perhatian masyarakat di Kabupaten Luwu karena ada berbagai hal-hal yang kemudian terjadi. Salah satunya adalah beberapa dugaan yang kemudian cukup menyita perhatian juga dan cukup tersorot oleh awak media. Salah satunya adalah hilangnya bukti rekaman CCTV dari pihak rumah sakit dan juga di lokasi kejadian terjadinya tempat kejadian laka lantas oleh Rifkillah bersama dengan kepala desa Sepong inisial IS yang juga sampai hari ini masih menjabat sebagai kepala desa di Sepong. Dan hari ini kita menghadirkan orang tua dari Rifkillah, dalam hal ini ayah dari Rifkillah bernama Pak Ruslan. Ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan cerita mulai dari awal seperti apa kronologi yang sebenarnya menurut atau versi daripada orang tua korban, kronologi kejadian kecelakaan yang mengakibatkan insiden penganiayaan, dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh kepala desa berujung pada kematian pelajar di Kabupaten Luwu. Mungkin Bapak sedikit mungkin bisa kita ceritakan seperti apa kejadian awalnya sehingga anak kita ini dinyatakan tewas oleh pihak rumah sakit. Kan begini Pak, awal mula kejadian ini kan dari laka lantas. Jadi anak saya ini dengan Pak Desa sama-sama dari arah selatan mau ke utara. Jadi Pak Desanya ini kan pulang dari masjid sholat maghrib bersama dengan anaknya yang berkisaran umur 10 tahunan. Anak saya juga dari arah Bilopa mau pulang ke Tarmatekeng. Jadi menurut mamanya, waktunya ditanya anaknya ini almarhum, sempat katanya berdebat sama Pak Desa ini. Jadi dia bilang waktu setelah kejadian kan, nah bilang Pak Desa itu, nah mali memang kok mau motor. Nah jawab anak saya, nah bilang kita gitu, mau belok tiba-tiba. Jadi memang anak saya menabrak ini Pak Desa dari samping, karena Pak Desanya ini sudah belok ke kanan, karena dia mau masuk lorongnya. Terus natabrak dari samping anak saya ini di belakang, kan dalam pot motornya itu natabrak. Ya,
Jadi menurut pengakuannya Pak Desa sendiri, dia terlempar waktunya ditabrak, dan anaknya juga terlempar. Jadi waktu itu ada menurut saksi juga ada sebuah mobil di situ, dan ada juga saya lihat di CCTV yang ada di tempat kejadian itu. Karena saya sempat dikasih lihat CCTV itu tapi sepotong. Terus ada memang di situ Grand Max warna hitam. Inilah yang tempati anak saya sama Pak Desa ini sama anaknya sama saksi yang lain ke rumah sakit. Terus sesampainya di rumah sakit itu masuk UGD. Disitulah terjadi penganiayaan terhadap anak saya. Saya potong dulu sedikit Pak untuk masalah di lokasi kejadian ini kemarin. Di lokasi kejadian ini memang anak tak masih sehat? Masih sehat sampai di ini masih sehat, tidak apa-apa. Jadi ininya menurut saksi juga itu ini kan sudah terjadi kecelakaan. Terus ada katanya yang kasih tahu teman-temannya nongkrong itu, teman SMA-nya, ada memang di situ, berkisah di situ lah tempat tongkrongan mereka itu. Dibilang ada kecelakaan. Terus mereka ini pada lari ke sana. Sampai di sana dilihatlah ini motornya anak saya. Langsung temannya tahu, oh ini kan nama panggilannya anak saya itu Kidong. Oh motornya Kidong. Adalah anak saya di situ. Dia duduk di pinggir aspal sendiri. Sambil menurut saksi sambil dia menutup mukanya begini. Jadi tapi menurut pengakuannya Pak Desa ini waktu di Polda di sana, karena saya kan kasus ini saya bawa ke Polda juga. Saya ketemu di sana itu di gelar perkara di Polda. Pengakuannya dia, waktunya dia sudah ada di atas mobil, ini Pak Desa. Katanya dia ingat anak saya, ini Rifkilla ini. Ini dia cari, takutnya ada yang pukul anak ini. Tapi pertanyaannya, kenapa Pak Desa yang pukul setelah sampai di rumah sakit? Kalau memang dia yang khawatir ada yang pukul di tempat kejadian laka lantasnya itu, kenapa sampai di rumah sakit justru dia yang pukul, justru dia yang aniaya? Makanya itu termasuk CCTV yang dinyatakan sama penyidik itu yang pernah dikasih lihat saya itu sama Pak Budi itu, yang dikasih lihat hanya sepotong, dan saya mempertanyakan sepotongnya mana, dan beliau itu mengatakan terhapus karena kemungkinan ada hal-hal yang lebih memberatkan anak saya di situ, entah itu dimasak di situ, dipukul, diapakan, yang bisa membuktikan itu CCTV. Dan itu CCTV itu di mana? Jadi sampai jadi situ dibawalah ke rumah sakit anak saya ini bersama dengan Pak Desa dan anaknya, dan ada temannya anak saya juga, ada 2 orang. Sampai di rumah sakit sana, menurut saksi yang melihat itu Pak Desa itu dia sempat cuci tangan di wastafel. Setelah selesai cuci tangan, maka dia mutar di situ, mengelilingi tempat tidurnya anak saya. Baru sampai di depannya anak saya, Pak Desa langsung memukul, langsung menganiaya anak saya. Bagian apanya yang dianiaya? Kalau menurut saksi yang pertama itu waktu diambil kesaksiannya, karena saya yang dampingi saksi itu dua-duanya, ada 2 versi. Ada yang mengatakan berkisar di belakang, di bawah telinga di sini. Dan ada yang mengatakan di berkisar rahang. Karena ya kita juga paham kan berbeda tempat, orang kan berbeda pandangan.
Jadi setelah dia memukul, ada kata-katanya, tapi menurut Pak Desa waktunya juga di Polda itu di gelar perkara berbeda dengan apa yang dikatakan saksi. Kalau saksi yang mengatakan setelah dipukul makanya sholat-sholat kok. Nah, sedangkan apa yang disampaikan Pak Desa di sana waktunya di gelar perkara Polda itu, dia mengatakan jangan kok begitu lagi le. Nah, jadi ini udah versinya sudah berbeda. Nah, terus perkataan ini juga Pak Desa waktunya di sana, dia hanya menempelkan tinjunya baru dia dorong. Jadi ini kan semua pembelaan yang tidak masuk akal. Kalau kita pikir orang dalam keadaan emosi karena katanya dia spontanitas karena dia lihat anaknya dalam keadaan pingsan waktu di rumah sakit itu. Makanya secara spontan dia pukul anak saya. Kalau kita berpikir orang yang emosi dan spontan tidak mungkin menempelkan tinju baru didorong, pasti memukul sekeras mungkin. Itu secara logika berpikir. Makanya saya menduga kematian anak saya diakibatkan lantaran pukulan itu. Kalau anunya begini Pak, soal saya mau fokus dulu di rekaman CCTV yang diduga dihilangkan oleh tim penyidik. Waktu pembuktian ini, rekaman CCTV memang sempat diperlihatkan kepada kita atau pihak keluarga lain yang di lokasi kejadian? Kalau dikasih kejadian itu saya sendiri yang dikasih lihat sama emaknya, sama penyidik, yang Pak Budi itu. Nah, dikasih lihat, tapi waktunya dia menabrak anak saya. Setelah tertabrak itu tidak ada lagi lanjutan. Makanya saya pertanyakan sama penyidik itu waktu mamanya diambil keterangannya juga. Saya lanjutannya mana Pak? Kata penyidik terhapus. Jadi itu yang memicu tanda tanyanya dari pihak keluarga dia. Tapi dari pihak kepolisian juga ini Pak mengatakan bahwa memang dalam proses penyidikan itu tidak ada rekaman itu. Tapi sempat diperlihatkan itu. Sempat diperlihatkan. Waktu itu sama Pak Budi di ruangannya itu di ruangan penyidikan bumi dan tambang apakah di situ tuh anunya tuh yang ada itu kalau kita masuk Polres paling ujung sana itu ada itu. Nah di situ tuh dikasih lihat itu CCTV itu yang di tempat kejadian laka lantasnya ya. Kalau CCTV yang ada di rumah sakit itu memang sudah berulang kali saya sejak dari awal saya meminta CCTV itu, tapi tidak pernah dikasih. Cuman dibilang sama penyidik lebih aman sama kami. Takutnya nanti kalau dikasih malah jadi konsumsi publik. Nah, tapi berselang berapa bulan sudah jalan 5 bulan ini kasus baru dinyatakan kami dikasih tahu bahwasanya CCTV itu rusak sejak dari awal diambilnya CCTV itu. Itu kan tidak masuk akal. Nah, makanya kan yang saya mempermasalahkan itu CCTV yang ada di tempat kejadian dan ada di rumah sakit IGD itu waktu terjadi penganiayaan anak saya. Mana semua barang bukti itu? Kalau memang di situ tidak ada apa-apanya, kenapa kau hilangkan? Jadi yang barang bukti yang berupa rekaman CCTV ini ada indikasi sengaja untuk dihilangkan ini? Ada. Bukan kalau menurut saya sendiri, bukan ini memang disengaja dihilangkan. Karena kenapa? Kan tidak masuk akal. Dibilang setelah berjalan kasus 5 bulan, baru dinyatakan baru dikasih tahu bahwasanya CCTV itu hilang rusak, tidak bisa diputar. Nah, apakah kan logika berpikir kita, penyidik mengambil barang bukti, apalagi sebagai rekaman, apakah langsung disimpan, tidak pernah diputar, tidak pernah dilihat? Dan ada juga saksi saya bahwasanya
sisi isi daripada hard disk itu waktu kejadian anak saya dianiaya itu sudah pernah diputarkan di HP. Jadi intinya barang itu sudah pernah ditransfer dari hard disk ke HP. Ah, kenapa dibilang sejak dari awal rusak? Jadi memang ada CCTV sempat diperlihatkan sama saksi? Ada. Makanya kan saya punya saksi itu tidak mungkin dia mau berani bersaksi kalau apa yang dikarang-karang. Tidak mungkin. Dan apa yang disampaikan saksi saya juga sesuai dengan apa pernyataannya Pak Desa ini, bahwasanya dia cuci tangan dulu baru memutarin itu baru dia pukul anak saya. Pas, sesuai. Dan apa juga yang disampaikan penyidik ke kami, karena waktu dibacakan itu hasil autopsinya anak saya, kan ada berapa orang kami masuk. Salah satu itu ada saya bawa juga wartawan. Wartawan, malah ada 3 wartawan saya bawa itu. Jadi penyidik mengatakan apa yang terjadi di rumah sakit dengan hasil otopsi ini sinkron, berarti sesuai. Kenapa sekarang ini dikatakan CCTV itu sejak dari awal rusak? Kan tidak masuk akal. Berarti memang ada upaya untuk menghilangkan barang bukti dari penyidik. Nah, waktu kejadian ini Pak, anak tak misalkan enggak ada memang lecet-lecet dianya? Ya, kalau lecet ada. Iya. Ada lecet-lecetnya kayak luka, ini kan ada. Bagian kepala ada? Kalau di kepala, kalau menurut mamanya, memang di daerah sini, kanan, daerah sini ada merah kayak kecil kayak begini nih. Goresan Bukan goresan. Bukan goresan, apa namanya? Tidak luka, apa kayak memar. Memar begitu kan kalau di kayak begini kan ada sini nih. Terus di jidat di sini, ini jidatnya di sini kan. Makanya kan yang saya pertanyakan, termasuk jidat, termasuk di kepala. Buktinya helmnya anak saya tidak ada goresan satupun. Jangankan dibilang picca ya. Tergores saja helm itu tidak tergores. Makanya yang jadi pertanyaan, kalaupun dibilang hasil dari benturan kepalanya anak saya ini meninggal, tolong dibuktikan. Karena secara logika berpikir kita, seandainya helmnya ini rusak, ya bisa jadi. Sedangkan yang ada di jidatnya di sini juga itu luka yang ada di jidat di sini yang memar sambil ada kan udah pernah kita lihat itu fotonya. Ini kan semua terlindungi helm. Dan kalau saya pertanyakan di penyidik itu, jawab penyidik itu bukan ranah kami. Itu ranahnya ahli. Jadi penyidik selama ini apa yang disidik? Hasilnya jadi tanya-tanya ini. Iya, makanya kan jadi tanda tanya semua. Bagaimana penyidik di Polres sana. Oke. Kalau ini mungkin Pak, yang paling intens mau kami tanyakan ini terkait dengan tadi kembali ke rekaman CCTV. Memang dari rekaman CCTV yang ada di rumah sakit Bataragu Belopa ini, memang sempat dilihat oleh saksinya? Ada saksi saya, dan saksi saya itu saya sudah bawa ke penyidik di sana untuk diambil keterangannya. Nah, yang sampaikan ini ke kita ini mungkin bisa ditegaskan nih Pak, yang sampaikan bahwa bukti rekaman CCTV ini terhapus, misal seperti yang tadi di lokasi kejadian, memang oknum polisi? Yang semuanya oknum polisi. Yang bilang begitu? Iya, semuanya penyidik. Dan kalau yang di CCTV yang ada di tempat kejadian laka lantas itu, yang mengatakan kelanjutan daripada rekaman itu terhapus, itu Pak Budi. Oh, Pak Budi. Pak Budi penyidiknya itu, Pak Budi.
Kalau yang CCTV dinyatakan rusak sejak dari awal, yang ada di IGD itu Pak Budi juga sama Pak Kasat. Pak Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Katanya, makanya kan di situ saya pertanyakan sejak dari hari apa saya ke sana itu, ketemu sama Pak Kasat Reskrim sama Pak Budi penyidiknya. Ada yang menyatakan harddisk CCTV ini diambil di rumah sakit Batara Guru sebelum ada pelaporan. Sudah diamankan. Yang satunya mengatakan setelah pelaporan. Cuman saya kurang memperhatikan apakah Pak Budi mengatakan setelah pelaporan, apakah Pak Kasat begitupun sebaliknya. Saya kurang ini yang saya cerna itu memang kata-katanya kayak begitu. Dan waktu berapa hari yang lalu waktu saya masuk itu sama keluarga, saya sempat berdebat sama Pak Budi juga. Lantaran itu saya sampaikan juga sama Pak Budi. Nah, masalah perbedaan antara setelah pelaporan dan sebelum pelaporan CCTV itu diambil. Dan mereka berdua sudah mengatakan bahwasanya CCTV itu rusak sejak diambilnya. Sejak pertama diambil CCTV itu. Jadi sejak pertama menurut keterangan polisi sejak pertama diambilnya. Sejak pertama diambil sudah rusak. Makanya kan jadi pertanyaan juga. Apakah penyidik setelah diambil barang bukti yang bisa membuktikan bahwasanya Pak Desa ini memang betul-betul melakukan pemukulan apa tidak? Apakah CCTV itu setelah diambil langsung disimpan? Dan pemberitahuannya juga ke kami ada ininya apa itu SP2HP. Dia mengatakan telah memeriksa beberapa saksi dan telah menyita barang bukti berupa harddisk CCTV dan akan mengirimkan satu buah harddisk CCTV ke Latper Polda untuk diteliti. Jadi apa yang diteliti dikirim ke sana? Kalau CCTV rusak, apa yang bisa diteliti? Kan itu kan apa namanya tidak masuk akal semua pernyataan daripada penyidik. Oke. Jadi itu cerita yang cukup menarik dari orang tua korban terkait dengan rekaman CCTV ini. Yang pertama bahwa rekaman CCTV di lokasi kejadian ini ada indikasi atau dugaan bahwa polisi sengaja menghapus potongan dari rekaman CCTV ini. Jadi ada potongan CCTV ini hanya menayangkan rekaman pada saat kejadian laka lantas di desa Sepong. Di desa Sepong. Kemudian yang kedua, indikasi kedua ini juga termasuk menghilangkan barang bukti berupa harddisk rekaman CCTV yang sempat juga diperlihatkan kepada salah satu rekan daripada korban yang juga menjadi saksi di dalam kasus ini. Namun hal itu dibantah oleh pihak kepolisian bahwa rekaman CCTV baik itu di lokasi kejadian maupun di rumah sakit Batara Guru Belopa sama sekali tidak pernah masuk di dalam tahap penyidikan. Dan ini hari ini dibantah langsung oleh orang tua korban bahwa memang orang tua korban sempat melihat rekaman CCTV di lokasi kejadian dan itu terpenggal. Rekaman CCTV ini terpenggal dan diduga penggalan dari rekaman CCTV ini dan memang pernyataan dari pihak kepolisian ini terhapus bahwa rekaman CCTV penggalan dari rekaman CCTV ini terhapus. Itu pernyataan dari aparat kepolisian yang bernama Pak Budi penyidik. Penyidik. Kemudian tadi yang kedua ini juga dari penyidik beserta Kasat Reskrim menyatakan bahwa rekaman CCTV yang ada di rumah sakit itu memperlihatkan terduga pelaku yaitu kepala desa Sepong dan juga korban menjadi terlibat di dalam aksi penganiayaan yang mana penganiayaan ini melibatkan kepala desa dan pelajar di Kabupaten Lu bernama Rikila sebagai korbannya. Nah, ini ada semua rekaman CCTV, namun pihak keluarga menduga bahwa rekaman CCTV ini memang ada kesengajaan untuk dihilangkan dan mungkin ada
harapan untuk aparat kepolisian ke depan, Pak, untuk kasus ini? Ya, harapan saya karena penganiayaan anak saya ini, tolong CCTV itu dimunculkan supaya berita-berita ini, penanganan kasus anak saya ini lebih jelas, baik itu dari pasal-pasal yang diterapkan sama penyidik, karena pasal yang diterapkan penyidik ini pasal yang meringankan. Dan hanya yang selalu diinikan penganiayaan. Nah, sedangkan anak saya ini kan meninggal. Kenapa tidak pernah disinggung anak ini sudah meninggal? Nah, kalau memang pasalnya itu hanya ayat 1, 351 ayat 1, itu kan penganiayaan yang orangnya masih ada. Nah, sedangkan ini anak ini kan sudah mati. Nah, inilah yang ini kan saya penyidik di dalam ini, ada apa dengan kalian semua penyidik di sana? Kan dari berulang kali saya masuk itu, Pak, saya selalu menyampaikan ke para penyidik di dalam. Masyarakat di luar sana itu sudah tidak mempercayai penyidik-penyidik di sini. Apa dibilang masyarakat? Tidak usah mau percaya ke polisi beliau, Pak Ji. Nah, saya menyampaikan ke beliau-beliau di dalam itu, para polisi yang terhormat. Makanya saya bilang, kalau memang kita mau menginikan nama mata lagi di sini, tolong buktikan di kasus anak saya ini. Begitu, Pak Di. Iya. Jadi itu harapan dari orang tua korban, Bapak Ruslan, yang dalam hal ini menjadi orang tua atau ayah dari Rifkillah yang tewas diduga akibat telah mendapat penganiayaan dari oknum kepala desa di Desa Sepong. Nah, kita berharap pihak kepolisian selalu konsisten dalam proses hukum, yaitu transparan dan akuntabilitas dalam menangani kasus kekerasan hingga berujung pada kematian pelajar di Kabupaten Luwu. Jadi harapan orang tua ini saya kira bisa menjadi atensi dari pihak kepolisian, khususnya Kapolres Luwu, Kasat Reskrim, dan sejumlah pejabat utama di Polres Luwu, dan khususnya kepada Polda Sulawesi Selatan dan Polri untuk mengatensi kejahatan-kejahatan yang sifatnya harus dituntaskan, khususnya dalam kejahatan yang dilakukan oleh pejabat dan juga ada keterlibatan daripada aparat kepolisian dalam melindungi kasus ini. Dan terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Ruslan, yang telah hadir bersama kita di dalam podcast Indeks Media. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.